Halo, pemirsa, ketemu lagi kita di podcastnya Children dan Family Center. Hari ini kita ketemu dengan Bu Lulu Purwati. Itu ya Bu? Iya Bu. Bu Lulu Purwati ini beliau adalah Head of Homeschooling daripada homeschoolingnya Bu Emil. Beliau ini pasti punya banyak sekali pengalaman ketemu dengan anak-anak, karena homeschooling ini juga memang gimana Ibu homeschooling Bu Emil itu seperti apa sih Bu ininya, seperti apa sih kalau orang mau gambarkan seperti apa sih homeschooling Bu Emil itu? Oke, jadi homeschooling Bu Emil itu sekolah berbasis rumah. Jadi memang homeschoolingnya kita benar-benar berasa rumah sekali gitu Bu untuk anak-anak. Jadi benar-benar mereka nyaman gitu kan. Terus juga kita untuk kelompoknya nggak terlalu besar. Jadi kelompok kecil 5-6 orang. Jadi ya membuat mereka lebih fokus lagi sih Bu. Betul. Berarti kayak terasa kayak rumah, kayak keluarga aja gitu ya Bu ya. Cuman memang mereka dikelompok-kelompokkan Iya, gitu. dikelompokkan. Nah, terus bagaimana Bu suasananya atau situasinya gitu untuk memasukkan pembelajaran, dan bagaimana sebetulnya homeschooling itu konkretnya tuh seperti apa gitu ketika orang ini sekolah apa ini, apakah sekolah formal atau sekolah non formal atau bagaimana gitu anak-anak yang di dalamnya gitu, dan kenapa mereka harus memilih homeschooling gitu. Nah, jadi kalau untuk homeschooling Bu Emil sendiri itu kita sekolah non formal Bu. Oh, tapi sebelum itu ada yang lupa, kita belum minta Bu Lulu nih sebetulnya kenalin juga ya dulu ya, kan saya taunya cuma Bu Lulu Purwati gitu, tapi siapa sih Bu Lulu ini gitu. Jadi kenalin diri lagi nih Bu. Ya, kenalin nama lengkapnya Lulu Purwati. Sebelumnya saya lulusan dari sarjana manajemen yang sangat berbeda jauh sih dengan dalam bidang pekerjaan saya sekarang gitu. Karena lebih ke pendidikan ya, ya. Lebih ke pendidikan gitu. Jadi sekarang terlibat di homeschooling ya Bu ya. Nah, bedanya homeschooling itu kalau Ibu lihat dengan terapi sebenarnya apa ya Bu? Kalau homeschooling itu kan kita ada campurannya dengan akademis ya Bu. Jadi pelajaran gitu kan, pelajaran. Nah, kalau misalnya terapi kan dia lebih fokus kepada masalahnya ya. Iya, ke masalahnya, misalnya perilakunya gitu, atau fokusnya dan segala macam. Nah, kalau di homeschooling itu kita ada mata pelajarannya. Berarti gitu. ada kurikulum ya Bu ya? Ada kurikulumnya. Kurikulumnya. Tapi kurikulumnya itu sih kita nggak sepenuhnya ikut pemerintah gitu. Kita sih pakai pemerintah. Cuman kita combine dengan kurikulum kita sendiri gitu. Oke. Artinya tetap mengacu kepada kurikulum untuk perkembangan anak, tapi tidak sepenuhnya mengambil kurikulum yang sedang berlaku gitu ya Bu ya, untuk masing-masing. Nah, di homeschooling sendiri itu sebetulnya anak-anaknya yang kayak mana Bu? Yang maksudnya banyak sekolah, banyak yang terlibat di situ gitu. Untuk sekarang yang di homeschooling Bu Emil, anak-anaknya sih ada dengan gangguan autisme gitu, terus ada dengan gangguan ADHD, gangguan pendengaran, kesulitan belajar, tapi juga ada sih yang normal gitu. Oh, ada juga yang normal ya, artinya ya orang tuanya pengen aja, dia mungkin takut apa biasanya mereka tuh yang itu biasanya mereka kenapa memutuskan untuk ikut di homeschooling gitu. Jadi sih biasanya Bu, kan kita banyak nih temuin ya
masalah-masalah di lingkungan sekolah, kelompoknya lebih besar gitu kan, seperti bully gitu kan, terus juga kekerasan kata-kata gitu ya, dari kekerasan verbal ya, dari orang sekitar seperti gurunya sendiri gitu. Jadi mungkin orang tuanya mau anaknya terhindar dari hal itu gitu. Jadi memilih homeschooling ya. Nah, homeschooling sendiri anak-anak datang seperti biasa atau mereka memang ada PR-PR yang juga harus dilibatkan orang tua, dan orang tua ini gitu Bu. Kayak seperti apa Bu model pembelajarannya? Nah, kalau model pembelajarannya kita untuk sekarang itu udah on-site ya Bu, udah tatap muka ya. Jadi untuk pertemuan itu dalam seminggu 4 kali, dari Senin sampai dengan Kamis. Jadi tidak ini ya, tidak penuh ya Bu ya? Iya, nggak penuh. Jadi memang dalam seminggu 4 kali pertemuan, dan itu juga untuk jam belajarnya maksimal 3 jam. Oh, berarti lebih pendek ya dibandingkan untuk ini. Nah, apa ya Bu pertimbangannya, kalau Ibu bisa sharing, apa sih pertimbangannya kemudian dibuat itu hanya 4 hari? Karena sebetulnya itu kan sekolah non formal gitu ya, dan kemudian pertemuannya hanya maksimal 3 jam. Pertimbangannya ya memang kita memberikan rasa seperti rumah tadi Bu, jadi tidak memaksakan seperti sekolah formal yang memang dari pagi sampai sore gitu kan ya. Jadi tidak ada waktu untuk anak-anak mengembangkan dirinya di luar gitu kan, seperti di rumah juga gitu kan, dengan orang tuanya gitu dan teman-teman seumuran dia ya. Artinya di lingkungan rumah dia juga kan dia harus bersosialisasi, dia harus menikmati kapan dia mau tidur, kapan itu seperti itu ya. Kalau misalnya penuh satu hari ya kebayang sih ya ini gitu ya. Nah Bu, kemudian apa ya Bu yang menjadi alasan orang tua, selain tadi kan apa yang menjadi alasan orang tua untuk masuk homeschooling. Nah Ibu sendiri lah, bagaimana Bu perasaan Ibu? Kan dulu Ibu kan pastinya kan anak-anak ini ya, tadi kan latar belakang ini ya, latar belakang ada gangguan pendengaran, ada autism, ada kesulitan belajar dan ADHD gitu. Nah, apa sih yang menjadi kriteria Ibu ketika Ibu ini sistemnya gimana? Apa mereka masuk atau mereka bisa masuk mendaftar atau gimana Bu? Nah, jadi untuk tahapannya yang pertama kita ada asesmen gitu. Jadi memang kita ya nggak langsung terima aja gitu. Jadi anak-anak yang mau masuk harus melalui asesmen gitu. Itu juga gunanya kan untuk supaya kita tahu kemampuan dia sudah sampai di mana, dan kita nanti menempatkan dia di kelas mana gitu. Lalu apa Bu program yang visi dan program yang diusung untuk bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak sehingga dia mau menjadi apa gitu ke depannya? Kita lebih mengembangkan kemandirian ya Bu, kemandiriannya, rasa tanggung jawabnya, kepercayaan dirinya gitu. Jadi untuk program-program kita tujuannya ke situ gitu. Ya, artinya ketika tahu bahwa mereka punya riwayat atau mereka dengan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus terutamanya, itu tentu mengembangkan kepercayaan. Memang terlihat Ibu bahwa anak-anak yang juga punya masalah dengan hambatan itu memang tidak percaya diri atau seperti apa Bu? Iya, untuk beberapa anak yang saya temui sih seperti itu. Jadi memang ada rasa ketidakpercayaan diri gitu, apalagi saat di awal-awal ketemu ya. Jadi mereka tidak mau nyapa, bahkan cenderung hanya diam aja. Mungkin gitu. Karena mereka masih merasa nggak mampu dan karena memang mereka tidak diajarkan gitu ya Bu ya? Iya, bisa jadi. Ataupun juga ada juga sih mungkin trauma di tempat yang sebelumnya. Gitu. Itu biasanya untuk anak-anak yang kesulitan belajar, ada masalah-masalah dengan emosi gitu ya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan mungkin bully dari sekolah, dan di situ juga banyak ya Bu yang anak-anak yang sudah sekolah di tempat lain kemudian masuk ke situ homeschooling. Banyak sih Bu. Jadi memang ada beberapa anak yang sudah sekolah di tempat lain terus datang ke kita dengan tadi masalah yang ditemuin di luar lingkungan yang kurang baik, ataupun juga memang pelajarannya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka, potensi yang mereka punya ya. Oke, Bu Lulu, kayaknya kalau misalnya di homeschool itu kan kalau misalnya 5 orang per kelompok, kemudian mereka masih jenjang apa ya itu ya Bu ya? Untuk saat ini di homeschooling Bu Emil itu ada preschool, lalu ada grade 1, grade 2, dan grade 3
Oh, gitu. itu setara dengan SD Iya, tadi ya, TK dengan dan prasekolah SD. TK. Nah, kemudian bagaimana Ibu selama Ibu mengalami menjalani ya sebagai apa namanya leader di homeschooling itu sendiri, bagaimana Bu perasaannya Bu dalam mengelola anak-anak itu, dalam menerapkan pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran, kemudian terlibat dengan orang tua, karena orang tua ini paling susah kan sebetulnya, mereka ya nggak, ya alasan yang mereka nggak pandai inilah, maksudnya nggak pandai belajar. Nah ini kan berbasis komunitas, tentu kan tetap ada yang diserahkan kembali ke orang tua gitu. Seperti apa Bu perasaannya Bu? Perasaannya untuk pertama kali ya Bu, bingung pastinya, bingung. Terus takut juga, apalagi kita berhadapan dengan orang tua ya. Lalu juga selain orang tua juga ada rasa tanggung jawab tadi kepada anak itu gitu loh. Sesuai nggak yang kita rancang ini untuk kebutuhan dia gitu. Sesuai ya. Artinya tuh kita bertanggung jawab pada anak itu sendiri, terus ada perasaan bertanggung jawab pada anak itu dan bertanggung jawab juga pada orang tua mereka gitu ya. Tapi kan memang kalau homeschooling kan memang berbasis keluarga, berbasis orang tua, tentu orang tua juga harus Bu. Nah itu gimana tuh ngadepin orang tua yang ketika kita meneruskan kembali ini ya, ini itu biasanya responnya gimana dan mereka seperti apa gitu? Jadi masalah itu pasti pernah ya Bu, sering sih, apalagi yang baru masuk gitu kan, belum ngerti nih orang tuanya kan gimana sistemnya. Kalau saya sih ngadepinnya dijelaskan pelan-pelan ya Bu, jadi maksudnya misalnya terutama tata aturan, misalnya kan di sekolah itu tata aturannya seperti ini kita jelaskan satu persatu. Kemudian kita juga harus kasih tahu ke orang tuanya tujuannya kita harus sama Ibu gitu. Jadi di sekolah Ibu kita pembelajarannya ini, lalu tujuannya ini. Nah untuk kita bisa capai tujuan itu kita harus ada kerjasama. Jadi antara sekolah dan rumah gitu. Kalau misalnya di sekolah diterapkan tapi di rumah tidak, itu tujuan yang kita capai mungkin akan terhambat atau lebih lama gitu loh kita capainya gitu. Dan biasanya mereka respon orang tua bagaimana Bu? Berarti kan ini membebani orang tua juga untuk melakukan hal yang sama ya di rumah ya gitu. Sejauh ini respon orang tua baik gitu kan, karena kita juga nggak cuman hanya sharing gitu aja gitu, kita juga kasih panduan ke orang tua, misalnya dalam bentuk KKS gitu kan. Di situ juga ada langkah-langkah bagaimana orang tua harus mengajarkan anak di rumah gitu. Artinya ada tools yang orang tua dapat sehingga mereka bisa menggunakan tools itu untuk melakukan di rumah. Wah, ya memang jadi kerja dua ya Bu ya, memang harus jadi kayak membimbing orang tua ya gitu. Terus apa Bu yang apa namanya, apa yang membuat Ibu merasa oke, ini aku bertanggung jawab ini gitu, karena kan banyak juga orang yang capek ya nangani anak-anak dengan khusus itu, apalagi dengan kelompok gitu kan. Kalau insight apa gitu, insight apa yang Ibu bisa dapat sehingga Ibu bisa bisa bertahan gitu ya. Nah, Ibu tadi kan Ibu udah ceritain ya bagaimana Ibu menghadapi orang tua, kemudian membagikan ke orang tua pembelajaran apa yang harus dilakukan di rumah sehingga bisa sama apa yang dilakukan di komunitas gitu ya, di kelompok anak-anak itu kemudian dilakukan di rumah. Nah, Ibu itu kan bukan sesuatu yang apa ya mudah dan melelahkan ya sebetulnya gitu. Nah, insight apa yang Ibu punya gitu dari perjalanan Ibu dengan anak-anak ini, mengajarkan anak-anak ini sehingga Ibu bisa sampai bertahan hari ini mengajarkan mereka gitu ya, membimbing mereka itu. Dan kemudian apa yang membuat Ibu masih terus bersemangat dan termotivasi untuk tetap gitu? Jadi untuk awalnya memang saya bingung sendiri gitu Bu. Ini saya harus gimana gitu untuk bertahan di posisi ini, karena memang jujur nggak mudah gitu kan. Selain orang tua punya goals, pasti kita guru juga harus punya goals gitu kan untuk anak-anaknya. Nah dari situ saya cari motivasi gitu dari luar. Terus saya merenung gitu kan. Nah terus yang saya dapat sama Ibu juga sih, kita sharing-sharing gitu kan, supaya kita bisa bertahan dengan anak-anak ini. Yang kunci pertamanya itu kita harus bisa menerima keadaan mereka gitu loh, menerima masalah yang ada pada diri mereka gitu kan.
Jadi ketika kita sudah bisa terima keadaan mereka, masalah yang ada di diri mereka, jadi kita nggak ada rasa kesel atau bagaimana gitu kan Bu. Malahan kita, oh ya sudah, itu dia permasalahannya. Sekarang kita berpikir gimana caranya bisa membuat itu lebih baik gitu. Jadi kita mencari cara lain gimana ya supaya dia bisa capai yang ini, gimana ya bisa dia capai yang ini gitu. Terus lalu ya balik lagi ya Bu, niatnya tadi gitu, kerja jangan cuma cari nominalnya aja gitu kan Bu. Apalagi kita berhadapan dengan anak khusus gitu, ya udahlah, jadi cari ladang pahala gitu kan. Kan jadi guru juga mengajarkan ilmu kan, pahalanya jariah gitu, insya Allah gitu. Iya, artinya itu yang menjadi kekuatan ibu untuk tetap bertahan, kemudian menerima mereka gitu ya. Wow, itu perjalanan spiritual yang apa ya Bu, yang mungkin ibu kan masih muda ya gitu kan, artinya mungkin kalau saya dulu belum dapat itu tuh di umur ibu gitu. Nah, ibu sendiri udah dapat gitu. Maksudnya di umur ibu yang masih muda, tapi ibu udah mendapatkan itu gitu. Nah, saya mungkin umur saya sudah 38 tahun ya, 39 tahun baru saya mendapatkan insight itu, sehingga saya mengejar itu akhirnya. Mengejar bagaimana saya bisa bekerja tapi saya ibadah di dalamnya gitu. Dan itu insight itu di 41 saya Bu. Nah, artinya ibu ya udah lumayan cepat. Apa Bu ini ya Bu? Selain itu sih Bu, memang ada alasan lain sih, background keluarga gitu kan. Memang adik saya juga berkebutuhan khusus gitu kan, yang paling kecil. Jadi memang kalau di kelas balik itu awalnya karena dia gitu kan. Jadi saya gini, kalau saya berbuat baik ke anak-anak yang saya ajarkan gitu kan, juga berbuat khusus, ya mudah-mudahan dia juga mendapatkan hal yang sama gitu dengan guru-gurunya di sekolah gitu, dan orang-orang di sekitarnya. Ya, pasti orang baik. Oke, saya temukan quote hari ini adalah bahwa orang baik akan bertemu dengan orang baik. Nah, ketika kebaikan itu kita tebarkan, maka kebaikan itu yang akan datang. Jadi dimanapun anak-anak ketika mengajarkan itu adalah bagian dari ibadah, apalagi mengajarkan anak-anak yang khusus gitu ya. Oke, pemirsa podcast CNF, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk disampaikan kepada orang-orang yang punya anak atau orang tua yang punya anak dan khususan gitu, dan tetap memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.